Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang i'rab. Sebelumnya mari kita baca syair berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo para santri ngaji nahu sorob, agar jadi santri bisa mengi'rab. Kitab kuning, kitab yang tanpa harakat, bisa baca kitab yang tanpa harakat. Bismillahirrahmanirrahim. I'rab adalah perubahan akhir kalimat karena kemasukan amil yang berbeda. Amil adalah suatu kalimat yang bisa merubah akhir kalimat. Jadi setiap yang merubah kalimat namanya amil. Contoh seperti berikut. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan. Dan ra'aitu di sini amil. Marartu, nah di sini juga amil. Bi ini juga amil. An ini amil ya. Lam juga ini amil. Yang merubah di sini. An dan an seterusnya. Perubahan akhir kalimat ada yang lafzi. Nah, artinya lafzi itu perubahan yang bisa dilihat harokatnya, bisa dilihat perubahan huruf akhirnya ya. Atau kalau i'rab itu dengan huruf berarti dilihat huruf-hurufnya. Kalau i'rab dengan harokat bisa dilihat harokatnya. Jadi seperti Zaidun ya ini fi'il fa'il Zaidun rofa dengan domah ini namanya. Bisa dilihat domahnya. Ra'aitu Zaidan nasab bisa dilihat patahnya. Maratu bi Zaidin ini jar bisa dilihat harokat kasrohnya ini. Jar dengan kasroh bisa lihat kasrohnya. Yadribu rofa bisa dilihat rofanya dengan domah. Yadriban nasab ya bisa dilihat nasabnya. Fathahnya ini. Walam yadrib, nah di sini jazm bisa dilihat tanda sukunnya. Dan ayagzua ini nasab ini. Ya, bisa dilihat fathahnya. Yarmiya nasab bisa dilihat fathahnya. Jadi kalimat yang akhirnya itu perubahannya bisa dilihat nampak namanya lafzi ya. Perubahan akhir kalimat yang secara takdiri atau dikira-kirakan ini berarti tidak nampak. Seperti ja'al fata ra'aitul fata maratu bil fata, ja'al qadi ra'aitul qadiya maratu bil qadi, yangzu yarmi. Ya, ini semuanya adalah akhirnya itu adalah dengan dikira-kirakan kecuali yang aqdiyah ya, al-qadiyah ini. Jadi al-fata ini namanya isim maksur, yaitu isim maksur itu adalah isim yang akhirnya itu berupa alif layinah dan sebelumnya fathah. Kalau al-qadi ini seperti al-qadi ini isim yang akhirnya berupa ya lazimah dan sebelumnya itu harokatnya kasroh. Nah untuk isim mangkus ini isim mangkus ya. Nah, ini isim mangkus, ini isim maksur. Kalau isim mangkus ketika nasab dia pakai yang zahirah atau di harokati fathah zahirah ya. Ra'aitul qadiyah. Kalau maksur tetap ja'al fata, ra'aitul fata, maratu bil fata. Yagzu yarmi. Ini perubahan perubahan akhir kalimat yang secara takdiri dari fiil ini ya. Jadi perubahan akhir kalimat yang dikira-kirakan atau tidak nampak harokatnya itu namanya apa? Perubahan akhir kalimat secara takdiri atau dikira-kirakan. Kemudian istilah-istilah dalam bab i'rab ada 10 yaitu isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim ghairu munsharif, fi'il mudhari' sahih akhir bukan af'alul khamsah, fi'il mudhari' mu'tal akhir bukan af'alul khamsah, kemudian af'alul khamsah. Berikut penjelasannya satu persatu. Pertama adalah isim mufrad yaitu isim yang menunjukkan arti satu seperti kitabun satu kitab, qalamun satu pen, nurun satu cahaya. Kemudian isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti dua dan akhirnya berupa alif nun atau ya nun seperti kitabani, kitabaini, qalamani, qalamaini, nurani, nuraini. Ya, nanti untuk alif nun, ya nun nanti sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan arti banyak laki-laki berakal dan diakhiri wawunun atau ya nun. Contoh seperti al muslimuna ya wawunun ini makanya. Al muslimina ini ya nun. Al mu'minuna wawunun. Al mu'minina ya nun. Nanti untuk ya nun dan ya nun sama dengan isim tasniyah sesuai kebutuhannya. Kemudian
jamak muannas salim yaitu isim yang menunjukkan arti banyak perempuan yang diakhiri alif dan ta. Contoh al-mu'minatu alif dan ta ini ya. Al-muslimatu alif ta, as-solihatu alif dan ta, al-hafizatu dan seterusnya. Kemudian jamak taksir yaitu isim yang menunjukkan arti banyak dan berubah dari bentuk mufradnya seperti kutubun dari mufrad kitabun ya. Qaratisu dari mufrad qirtasun, masajidu dari mufrad masjidun, makatibu mufradnya maktabun. Jadi berubah dari bentuk mufradnya. Asmaul Hamzah adalah isim yang 5 yaitu abun, akhun, hamun, fudhu, abun, akhun, hamun, fudhu. Ini namanya Asmaul Hamzah. Kemudian isim ghairu munsharif itu isim yang tidak bisa menerima tanwin dan kasroh karena alasan illat. Contoh Ahmadu, Ibrahimu, Yusufu, Ibrahimu, Jibrilu ya. Jadi tidak bisa menerima tanwin ini, nggak boleh Ahmadun, Ibrahimun, Yusufun, Jibril, nggak boleh. Karena apa? Isim ghairu munsharif. Ilatnya apa? Ahmadu alamiyah wazan fi'il, Ibrahimu alamiyah ajam, Yusufu alamiyah ajam, Jibril alamiyah ajam. Jadi isim ghairu munsharif ada alasannya. Pembahasan isim ghairu munsharif sangat panjang sekali, maka akan kita bahas pada bab yang khusus nanti ya. Kemudian fi'il mudhari' sahih akhir bukan afalul hamzah, artinya huruf akhirnya ini tidak huruf ilat ya, seperti yadribu, yaftahu dan seterusnya. Kemudian fi'il mudhari' mu'tal akhir bukan afalul hamzah seperti yaghzu ya, ini huruf akhirnya kan huruf ilat, yaghzu, yarmi, yasha dan seterusnya. Kemudian af'alul hamzah yang 5 yaitu fi'il yang 5. Af'al hamzah seperti yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini ada fi'il. Af'alul hamzah itu adalah fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jama' dan ya muannas mukhatabah. Rumusnya adalah yata, ta, lani, luna, lina. Jadi yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'alina. Itu kalau dari yang suruh berarti yansurani, tansurani, yansuruna, tansurina. Ulang lagi. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'alina. Yansurani, tansurani, yansuruna, tansurina. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akan kita lanjutkan pada bahasan berikutnya ngaji nahwu shorof 2 tentang i'rab 2. Yang subscribe saya doakan mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapat ilmu yang bermanfaat, berkah maslahah di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.